Perbanas Institute adalah perguruan tinggi di bidang keuangan, perbankan, dan informatika yang berdiri sejak 19 Februari 1969 dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Perbanas. Pada tahun 2016 lalu, Perbanas Institute meraih penghargaan sebagai institut terbaik di Jakarta dari Kemenristek Dikti, Indonesia Best School of Management pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 dari majalah Mix Marketing SPA Group. Perbanas memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informatika, dan Pascasarjana, di mana Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini terdiri dari S1 Manajemen dan S1 Akuntansi, lalu D3 Keuangan dan Akuntansi Perpajakan. Dan untuk FTI ini terdiri dari Teknologi Informatika dan Sistem Informatika. Dan yang terakhir adalah Sekolah Pascasarjana yang terdiri dari Magister Manajemen, Magister Akuntansi, dan Pendidikan Profesi Akuntansi. Kami sedang menjalankan tugas akhir mata kuliah Entrepreneurial Marketing dari dosen Bapak Siswandi Kulika pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Langsung saja kita masuk ke pemaparan bisnis plan dari kelompok kami dengan produk kebab manis dengan nama usaha Bunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bunis atau kebab manis. Di sini saya Fazina Bila dan bersama dengan keempat teman saya yaitu Rama Fitriani, Luklukul Hidayati, Nurlainda Kusumadewi, dan Rahmawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pendahuluan, lalu ada visi dan misi, tujuan dan sasaran, analisis SWOT, strategi pemasaran, bauran pemasaran, pelaksanaan evaluasi dan pengawasan, dan yang terakhir adalah saluran. Pendahuluan, kebab yang sudah ada sebelumnya dan tersebar di berbagai sudut kota yang memiliki varian rasa yang tidak jauh berbeda, yaitu daging. Bunis yang menghadirkan varian rasa baru akan menjadi opsi lain yang sangat berbeda dengan kebab-kebab pada umumnya. Usaha dengan memfokuskan pada makanan manis masih tergolong sedikit. Di daerah tempat Bunis beroperasi sekalipun, hanya sedikit yang menawarkan makanan manis, dan konsumen harus merogoh kocek yang sedikit lebih besar untuk memenuhi keinginannya. Visi dan misi. Visi Bunis sendiri itu adalah menjadi salah satu produsen makanan yang mengutamakan rasa, kualitas, serta mutu terbaik. Dan misi dari Bunis itu sendiri adalah meningkatkan kualitas dengan harga terjangkau dan rasa yang menarik, meningkatkan mood bagi yang makan manis, dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen dengan pedoman konsumen adalah raja. Tujuan dan sasaran. Segi segmentasi geografis. Di tempat Bunis untuk saat ini, Bunis hanya tersebar di kota Jakarta Timur, tepatnya di Rawamangun. Dan untuk segmentasi demografis, Bunis memilih usia berkisar antara 6 hingga 50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta yang memiliki pendapatan lebih dari 20.000. Segmentasi psikografis. Untuk kalangan, Bunis memilih semua kalangan, mulai dari remaja, IRT, maupun para pekerja. Untuk kelas sosial, kami memilih untuk mulai dari kalangan kelas bawah, menengah, hingga atas. Untuk kepribadian, hasil studi yang dilakukan oleh North Dakota State University, Gettysburg College, dan Saint Xavier University menunjukkan bahwa orang menggemari makanan manis akan mempunyai sikap yang lebih manis dibandingkan dengan yang jarang mengkonsumsi makanan manis. Perasaan bahagia dan senang dapat dialami oleh seseorang setelah mengkonsumsi makanan manis. Segmentasi perilaku. Dengan adanya perilaku konsumen yang gemar mencoba hal baru, maka Bunis menghadirkan inovasi baru untuk para pecinta makanan manis dan untuk para foodie maupun eatie. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran ini dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan apa itu segmentasi dari Bunis. Selanjutnya, saya akan membahas targeting. Bisnis kami masuk ke dalam tipe target single segment concentration. Karena Bunis merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner, Bunis menghadirkan camilan yang berbeda. Kebab yang umumnya berisikan daging, namun kami membuatnya dengan bahan dasar manis, menggunakan kulit tortilla yang crispy dengan bahan dasar lainnya seperti durian, pisang, mangga, kiwi, stroberi, selai coklat, keju,
dan lain-lain, yang menjadi satu membentuk perpaduan rasa yang sangat pas untuk para pecinta coklat yang lumer, keju yang meleleh dan melimpah, dan juga isian yang banyak dengan bahan baku yang berkualitas, maka rasa yang dihasilkan akan sangat memuaskan hati pelanggan. Target yang kedua yaitu point of difference. Bunis menghasilkan suatu camilan yang berbeda. Kebab yang pada dasarnya berisikan daging, namun kami membuatnya dengan bahan dasar manis. Menggunakan kulit tortilla yang crispy dengan bahan dasar lainnya seperti durian, pisang, mangga, kiwi, stroberi, selai coklat, keju, dan lain-lain, yang menjadi satu membentuk perpaduan rasa yang sangat pas untuk para pecinta coklat yang lumer, keju yang meleleh dan melimpah, dan juga isian yang banyak dengan bahan baku yang berkualitas, maka rasa yang dihasilkan pun akan sangat memuaskan hati pelanggan. Selanjutnya ada frame of reference. Bisnis kuliner yang dibuat ini merupakan camilan manis bernama Bunis. Kesamaan bisnis ini dengan bisnis lainnya, yaitu sama-sama memiliki rasa yang manis dengan berbagai topping. Hanya saja topping dari Bunis ini lebih bervariatif dibanding produk pesaingnya yang hanya menggunakan satu jenis topping saja. Tujuan dan sasaran yang terakhir yaitu positioning. Positioning ini dibagi menjadi 3, yaitu core benefit. Yang pertama itu sensasi dan inovasi baru untuk pecinta makanan manis. Selanjutnya ada actual. Actual ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, Bunis memiliki packaging yang colorful. Yang kedua, Bunis memiliki logo yang menarik. Yang ketiga, Bunis memiliki topping dengan rasa kekinian seperti coklat rice crispy atau Ovaltine, durian, keju mozzarella dan cheddar, stroberi, pisang, mangga, kiwi, dan lain-lain. Yang terakhir, Bunis memiliki varian menu yang banyak dan unik. Positioning yang ketiga yaitu augmented. Konsumen Bunis apabila membeli 5 kebab akan mendapatkan bonus 1 minuman. Yang kedua, Bunis juga dapat menerima transaksi menggunakan pembayaran digital seperti GoPay dan OVO. Yang ketiga, Bunis memiliki pelayanan yang sangat memuaskan. Dan yang terakhir, bisnis Bunis ini sudah mengikuti lajur teknologi di mana sudah menggunakan plastik kulit singkong sebagai inovasi baru pengganti plastik biasa. Analisis SWOT Bunis yaitu di dalam strength Bunis memiliki varian rasa, sudah mengikuti teknologi yang ada, menawarkan harga yang relatif terjangkau, menggunakan bahan-bahan berkualitas, menjunjung tinggi upaya ramah lingkungan, dan memiliki varian rasa. Kemudian untuk weakness-nya, yaitu produk kebab manis kami identik dengan rasanya yang manis, dan produk yang dijual tidak tahan lama. Sedangkan untuk opportunity-nya, dukungan pemerintah pada sektor UKM, banyak peminat makanan manis, dan dapat memasarkan produk ini melalui sosial media. Dan threat-nya yaitu ada ancaman dari luar, yaitu pesaing, teknologi, dan perubahan peraturan pemerintah yang dapat berubah-ubah kapanpun. Dan yang terakhir, mulai banyak bermunculan jenis makanan lainnya yang lebih menarik. Kemudian untuk strategi pemasarannya ada 3, yaitu yang pertama mengembangkan produk usaha, di mana masyarakat mengenal produk kebab sebagai makanan asin dengan menggunakan bahan dasar tortilla dan daging panggang. Namun kami memberikan varian rasa yang manis dan juga sehat dengan menggunakan buah-buahan. Kemudian yang kedua membangun jaringan, yaitu di mana membangun jaringan yang kami maksud adalah dengan membangun jaringan dengan pihak-pihak yang mendukung jalannya usaha seperti pemasok buah-buahan. Dan terakhir, meningkatkan pemasaran. Pemasaran yang kami lakukan, selain dengan pengembangan pemasaran di tempat kami membuka usaha, yaitu Rawamangun, kami juga menggunakan sosial media untuk mendekatkan diri dengan para pelanggan seperti Instagram. Di platform ini, kami juga memberi info seperti diskon dan promo-promo lainnya. Kemudian, bauran pemasaran. Ada produk yaitu kebab merupakan makanan khas Turki yang berisi daging dan sayuran di dalamnya kemudian dipanggang. Tetapi hal tersebut sudah biasa, sehingga kami berinovasi untuk membuat kebab tersebut dengan beraneka topping yang tidak biasa seperti durian, pisang, mangga, kiwi, stroberi,
selai coklat, keju, dan lain-lain, yang menjadi satu membentuk perpaduan rasa yang sangat pas untuk para pencinta coklat yang lumer, keju yang meleleh dan melimpah, dan juga isiannya yang banyak dengan bahan baku yang berkualitas, maka rasa yang dihasilkan pun akan sangat memuaskan hati pelanggan. Kemudian untuk price, harga kebab ini dijual dengan harga berkisar 20.000 sampai dengan 25.000, tergantung pemilihan toppingnya. Harga ini ditinjau dari bahan baku dan alat penunjang lain yang digunakannya. Kemudian untuk place, lokasi yang kami pilih untuk membuka usaha ini cukup strategis, yaitu di daerah Jakarta Timur. Lebih tepatnya Rawamangun. Kenapa disebut strategis? Karena mudah dijangkau, sangat dekat dengan pusat perbelanjaan, sekolahan, dan perumahan. Selanjutnya ada bauran pemasaran, yaitu promosi. Promosi yang kami jalankan untuk usaha ini yaitu menggunakan media sosial dengan cara membuat akun dagang di salah satu aplikasi, misalnya seperti Instagram, dan dari mulut ke mulut. Pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Pelaksanaan itu sendiri dalam bisnis ini, Banis melaksanakan usahanya berbasis offline dan online. Banis akan mengawali proses produksinya dengan memasang menu menggunakan mesin kasir berupa tag atau iPad dan mesin stroke. Selanjutnya, pemasaran yang kami lakukan ini menggunakan sosial media, karena sekarang semua kalangan menggunakannya, maka akan ada peluang untuk Banis, contohnya seperti Instagram, Facebook, dan grup keluarga, ataupun teman untuk memperkenalkan produk. Usaha bisnis kami menggunakan booth kontainer yang berawalan hanya dengan menyewa milik orang lain, dan pemilihan lokasi Banis pun di Jalan Pemuda, tepatnya di Rawamangun, depan stand toko-toko pinggir jalan yang mendekati pasar maupun sekolah-sekolah yang sering ramai pengunjung. Kami memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi yang strategis dan terjangkau bagi semua orang yang ingin membeli Banis. Memilih lokasi di sini pun juga memperhatikan kondisi lingkungan maupun pendapatan masyarakat yang di sekitar sini, sehingga masyarakat pun bisa membeli Banis dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas, dan kebersihan yang terjamin mutu. Lokasi di sini pun terjangkau dan mudah untuk diakses apabila ada ojek online membeli secara take away. Lingkungan sekitar usaha yang mendukung pun menjadi faktor pembukaan usaha Banis di Jalan Pemuda Rawamangun. Proses produksinya itu yang pertama, ada proses produksi kami adalah dimulai dengan antri di depan kasir untuk melihat daftar menu yang sudah disediakan. Yang kedua, setelah melihat-lihat, konsumen dapat menyebutkan menu yang ingin dibelinya dan nama konsumen kepada kasir. Bila konsumen telah memilih menu yang akan dipesan, setelah itu dilanjutkan dengan transaksi pembayaran. Yang ketiga, kami memulai membuat pesanan pelanggan. Dan yang keempat, setelah selesai dimasak, kami mulai memasuki tahap packaging yang sangat amat detail akan kualitasnya dengan mengeceknya bahwa pesanannya sudah betul dan tidak salah pesanan. Dan yang terakhir, pesanan selesai. Kami memberikan kepada konsumen dengan cara memanggil nama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Evaluasi akan dilakukan oleh Bunis dilakukan setelah menjalankan bisnis pada hari tersebut, untuk mengetahui apakah ada kecacatan atau tidak, dan apakah ada yang mengkritik usaha kami. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi bulanan untuk melihat prospek usaha kami apakah menurun atau naik. Biasanya kami melakukan evaluasi dengan mengumpulkan semua tim dengan bidangnya masing-masing dan memaparkan apa saja kendala yang terjadi. Selanjutnya ada pengawasan, yaitu di dalam bisnis kami ini, pengawasan yang digunakan masih sangat minim atau manual, di mana dari setiap pekerja harus bertanggung jawab dalam mengawasi jalan usahanya tersebut. Dengan begitu kami semua tahu apa saja yang harus dibenahi atau diawasi. Lalu yang terakhir ada saluran distribusi. Dalam usaha ini, Bunis menerapkan saluran tingkat 0 atau zero level channel. Kami menggunakan saluran distribusi secara langsung antara produsen dan konsumen. Produk kami hasilkan ini, yaitu kebab manis ini, kami distribusikan secara langsung kepada konsumen dengan cara offline atau online.
Pembelian offline bisa dilakukan secara konsumen datang ke kedai kami secara langsung dan melakukan transaksi. Sedangkan online bisa menggunakan ojek online berupa GrabFood dan GoFood. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memberi manfaat dan inovasi bagi teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.